Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin untuk kajian pada pagi hari ini kita mulai. Mohon maaf sebelumnya karena memang kondisinya di kantor saya kurang eh, secara jaringan memang kurang baik begitu sehingga coba ganti device terlebih dahulu ini menggunakan handphone. Jadi mohon maaf. Kita mulai Bapak Ibu, Ustadz Arman, mohon izin kita mulai ya untuk kajian pagi ini. Dengar ya? Terdengar, terdengar Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersama dalam kajian Islam Intensif Sahabat Sehat Kementerian Kesehatan yang insya Allah kita sama-sama rutinkan untuk melakukan kajian di Kamis pagi. Bapak dan Ibu peserta kajian, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu uh, waktu yang kita luangkan untuk mendengarkan kajian yang insya Allah akan mendapatkan ilmu atau manfaat yang baik bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, untuk kajian pada pagi hari ini masih akan membahas dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, yakni untuk babnya adalah bab 19, orang yang membelai sunnah yang baik atau yang buruk. Dan untuk kajian pada pagi ini kami persilakan kepada Ustaz Salman untuk memberikan kajiannya. Terima kasih, Mas Baim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih kembali bertemu bertatap muka dalam kegiatan kajian Islam intensif sahabat sehat pada setiap hari Kamis pagi ketika kita memulai aktivitas kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan niat kita, kehadiran kita dalam kajian ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan dalam timbangan hasanah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bab yang ke-19 tentang
man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Siapa saja yang memiliki kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua firman Allah Subhanahu wa taala dan satu hadis, dan saat ini kita menyempurnakan dua hadis. Sebelum kita membahas hadis yang kedua, untuk mengingatkan kembali tentang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu untuk menyamakan tema kita. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bab 19 dimulai dengan dua firman Allah, yaitu surat Al-Furqan 74 yang berkaitan dengan doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita dan keluarga anak keturunan sebagai penyejuk hati, ya, pelipur lara ketika kita membutuhkan, dan menjadikan kita sebagai pemimpin, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin, sebagai imam, akan diikuti oleh rakyatnya, oleh pengikut. Ketika pemimpin baik, insya Allah dengan izin Allah, pengikutnya, rakyatnya juga akan baik. Sebaliknya ketika pemimpin buruk, maka rakyatnya, pengikutnya juga akan mengikuti pemimpinnya. Ayat yang kedua dengan surat Al-Anbiya ayat 73 berkaitan dengan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Jadi kita sebagai pemimpin memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat. Yang mana hal-hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemimpin mengajak mereka. Inilah dua ayat ditambah satu hadis yang kemarin telah kita pelajari, yaitu tentang kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada satu kabilah ini karena kemiskinannya, ya, sampai datang dengan ada yang tidak memakai baju, tidak memakai pakaian, ataupun pakaiannya compang-camping, ya, menandakan mereka adalah miskin. Rasulullah SAW kemudian mengajak para sahabat untuk bersama-sama membantu mereka, dan ini ketika ada satu yang turut membantu bersedekah, berinfak, lalu diikuti oleh orang lain, ini Rasulullah SAW menyemangatinya dengan sabda beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan jejak dalam Islam, jejak kebaikan, lahu ajruha, maka baginya pahala. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan begitu pula orang-orang yang mengerjakan atau mengikuti jejak kebaikan tersebut juga mendapatkan pahala dari mereka. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kebalikannya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan jejak keburukan, kana alaihi wizruha, maka baginya dosa. Wa wizru man amila biha ba'da, dan juga dosa bagi orang yang melakukan setelahnya. Min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa dari orang-orang tersebut. Artinya, kalau seseorang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, dia berdosa. Tapi ada orang yang ikut lantaran dia melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, dan dia mengikutinya,
maka yang mengikutinya mendapatkan dosa, yang melakukan pertama kali itu juga mendapatkan dosa tambahan dari para pengikut-pengikut. Rasulullah SAW bersabda dengan hal tersebut untuk mengingatkan kita umat agar selama hidup kita melangkah, kita menjadikan hidup kita sebagai jejak-jejak kebaikan, dan ada orang yang mengikuti jejak-jejak kita, maka kitanya pun mendapatkan pahala dari diri kita sendiri dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kita. Ini yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Lalu kita lanjutkan pada hadis yang kedua tentang contoh bagaimana dosa itu ketika diikuti, maka orang yang melakukan yang pertama kali dia akan mendapat ketiban dosa orang yang melakukan setelahnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa min nafsin, tidak ada satu jiwa pun, tuqtalu, yang dibunuh, zulman, secara zalim, bukan pada haknya, karena ada pembunuhan yang secara hak, illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan akan jatuh pada putra Adam yang pertama dulu, kiflun min damiha, yang mendapat bagian dari dosa pertumpahan darah tersebut. Li'annahu kana awwal man sanna al-qatla, karena dialah orang pertama yang melakukan aksi pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabiullah Adam alaihi salam dan istrinya Siti Hawa, mereka memiliki anak. Anak pertama kembar, Qabil dan saudari kembarnya perempuan. Kemudian setelah itu Habil dan saudari kembarnya yang perempuan. Qabil dan Habil ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 27 sampai 31. Nanti silakan sahabat sehat bisa merujuk cerita tentang Qabil dan Habil, bagaimana mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pengorbanan. Harta terbaik mereka diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan
fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ya, Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan yang lainnya Qabil ditolak, tidak diterima. Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Disinilah Qabil berupaya ingin membunuh saudaranya Habil. La'aqtulannak, saya akan membunuhmu. Dan itulah yang terjadi. Habil dibunuh oleh Qabil. Atau Qabil membunuh Habil. Dalam hadis yang kita pelajari, tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim, bukan pada haknya, melainkan putra Adam yang pertama dulu, yaitu Qabil, mendapatkan bagian dosa pembunuhan tersebut. Karena dia pertama kali yang melakukan upaya pembunuhan. Jadi, dengan hadis ini, Qabil akan mendapatkan bagian dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi. Na'udzubillah min zalik. Karena dia yang pertama kali melakukan tersebut. Jejak-jejaknya diikuti oleh orang-orang yang melakukan pembunuhan. Berdasarkan dari hadis tersebut, orang yang melakukan perbuatan buruk, kejahatan, lalu ada orang yang mengikutinya, bagaimana di hadis pertama tadi, dia akan mendapatkan dosanya dari yang dilakukan. Ditambah dosa orang-orang yang melakukan setelahnya. Begitu besar dosa orang yang melakukan pertama kali. Berdasarkan hadis ini, Qabil, anaknya Adam, akan mendapatkan bagian dari dosa pertumpahan darah yang dilakukan karena membunuh Habil. Membunuh tanpa hak. Bukan karena kebenaran. Ada yang membunuh yang dibenarkan, yaitu ketika berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hudud atau kisos. Itu yang dibenarkan. Tapi membunuh yang tanpa dibenarkan, zulman, secara zalim, maka dosanya akan menimpa dia dan orang-orang yang mengikutinya. Ini peringatan bagi kita. Nah, disinilah kita mencoba untuk memahami ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan jejak-jejak kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya. Bahkan pahalanya itu nggak cuma sekali, nggak cuma satu, tapi 10 kali. Dia juga akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Sehingga begitu banyak pahala-pahala yang dia dapatkan. Tetapi orang yang melakukan jejak-jejak keburukan, kejahatan, dia akan mendapatkan satu dosa. Lalu ketika itu ada orang yang mengikutinya, dia akan mendapatkan dosa-dosa orang tersebut.
sebagaimana yang didapati oleh Qabil ketika dia melakukan pembunuhan terhadap saudaranya Habil. Dia akan mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Qabil membunuh Habil? Di sini kita bisa mengambil ibrah. Ada salah satu penyakit hati yang dinamakan dengan iri dan dengki. Iri hati dan dengki. Tidak suka dengan orang lain, kemudian dia iri. Qabil tidak suka dengan Habil karena kurbannya diterima, sedangkan dia tidak diterima. Karena Qabil melakukan penyerahan harta terbaiknya itu tanaman-tanaman yang busuk, yang tidak layak untuk dikurbankan. Tetapi Habil memberikan hewan terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang diterima yang terbaik. Karena niat, karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qabil tidak senang, tidak suka dan merasa iri dengan diterimanya kurban yang dilakukan oleh saudaranya Habil. Karena penyakit hati inilah iri dan dengki upaya pembunuhan itu terjadi. Oleh karena itu, yang namanya membunuh termasuk dosa besar. Jangan sampai kita melakukannya, dan juga jangan sampai langkah-langkah menuju dosa besar tersebut juga kita lakukan. Seperti tadi penyakit iri dan dengki. Kita nggak suka dengan seseorang, karena ketidaksukaannya itu karena kita benci, kita lalu ingin menghabisi orang tersebut. Nah, itu dosa yang besar. Kita mengambil yang kecil saja. Kalau kita melakukan perbuatan kemaksiatan secara zahir, secara nampak, walaupun itu kecil, tetapi itu diikuti oleh orang lain, na'udzubillah, selain kita mendapatkan dosa dari yang kita perbuat, kita juga akan mendapatkan tambahan dosa dari orang-orang yang mengikuti kita. Para penggemar, para fans. Makanya peringatan bagi kita semua yang memiliki fans, memiliki follower, memiliki pengikut, kalau kita sampai melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan diikuti oleh para fans kita, kita juga akan mendapatkan dosa-dosa mereka. Kebalikannya, ketika kita melakukan jejak-jejak kebaikan, sunnah hasanah, dan diikuti oleh para fans, follower kita, alhamdulillah kita mendapatkan tambahan pahala dari ganjaran-ganjaran mereka, selain pahala untuk kita dari perbuatan kita sendiri. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud dari hadis yang kedua tentang bagaimana seseorang yang melakukan jejak keburukan pertama kali, kemudian ada orang yang datang setelahnya mengikuti jejak yang sama, maka pelaku pertamanya akan mendapatkan dosa dan dapat tambahan dosa dari pelaku-pelaku yang dilakukan setelahnya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim melakukan perbuatan penistaan, pelanggaran yang kita lakukan, kemudian istri atau suami, anak-anak keturunan kita melihat perbuatan tersebut dan mengikutinya, kita akan mendapatkan dosa dari diri kita sendiri dan juga dari dosa orang-orang yang mengikuti kita. Contohnya sudah disampaikan dalam hadis
Ibnu Mas'ud, hadis kedua dari bab ke-19. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita bisa dapatkan pelajaran dari hadis ke-19, hadis bab ke-19 yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita. Masih ada waktu sekitar 15 menit, kita cukupkan. Adapun yang hadis yang ke bab ke-20 nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita kaji pada pertemuan saat ini karena mengingat waktu, mudah-mudahan bisa kita diskusikan hadis yang ke-19 ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jika dari peserta kajian ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dan pencerahan soal hafil dan qabil tadi. Menarik Ustadz. Pak Yai. Mohon maaf tadi terlambat bergabung. Menarik Ustadz. Saya berpikirnya begini, loh kalau anak Adam itu hanya 2 Habil dan Qabil, maka kita termasuk keturunan pembunuh gitu. Padahal tidak demikian, bahwa anak Adam itu adalah lahir kembar, 20 kali melahirkan. Nabi Hawa, Siti Hawa itu 20 kali hamil, 20 kali melahirkan, dan 20 kali anaknya kembar. Jadi 40 anaknya. Kalau kita keturunan sis, Pak. Gitu ya. Anak-anak kembar bukan keturunan Qabil dan Habil, nanti anak kembar yang lainnya. Ya, anak kembar yang lainnya. Itu namanya. karena pemahaman di awam itu bahwa anaknya Adam itu yang terkenal Habil dan Qabil, dan seakan-akan bahwa, loh kalau begitu kita turunannya pembunuh dong. Ternyata bahwa anak Adam itu adalah 40 pasang. 20 pasang, jadi 40. Allah ciptakan itu sehingga betul luar biasa. Allah yang menskenario-kan bahwa dunia ini adalah betul-betul macam-macam jenis keturunannya. Itu kira-kira, jangan sampai nanti kita terkirim bahwa kita termasuk generasi pembunuh. Baik, saudara dihormati Allah, silakan ada yang ingin didiskusikan atau bertanya, monggo. Kayaknya Pak Nur saya sudah siap bertanya nih Pak Nur, monggo dari KKP. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Jadi Pak. pertanyaan kami tentang sholat. Ustaz, sholat. Jadi bagaimana hukumnya apabila kita masuk masjid, kemudian kita sholat sunnah, kemudian tiba-tiba ada yang menjadi makmum. Apakah kita melanjutkan sholat sunnah kita? Apakah kita berniat menjadi imam? Terima kasih. Ya. Ustaz. Oh, ini pertanyaan fikih ya. Kirain pertanyaan terkait dengan tema kita. Khair. Ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Jadi gini, Bapak Ibu, kita sebagai seorang Muslim melakukan berbagai macam ibadah. Tadi disebutkan setelah kita melakukan sholat wajib, kita rawatib ba'diyah, sholat setelah sholat wajib ba'diyah, 2 rakaat yang tidak ada ba'diyah, subuh dan asar. Kemudian ketika kita sholat, misalkan pada sholat zuhur, kita sholat 2 rakaat ya. Kemudian ketika kita sholat sunnah, tiba-tiba di belakang ada yang nempok menjadikan sebagai isyarat kita sebagai imam. Ya, dia ingin sholat wajib, ingin mendapatkan pahala berjamaah, karena pahala berjamaah itu tidak seperti pahala sholat sendirian. Ya. Jadi ingin mendapatkan pahala berjamaah, maka dia menjadikan kita imam. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya kita
sebagaimana kita sholat, niatnya adalah kita sholat sunnah, gitu ya. Karena kita jalan sholat sunnah, ya kita melakukan sholat sunnah, yaitu tetap 2 rakaat. Kalau kita sudah 1 rakaat, kemudian ada yang nepok kita, ya kita menyelesaikan sholat sunnah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi kita ketika diberikan isyarat ditepok atau nggak harus tepok juga ya. Ada juga yang memakai dengan takbir dibesarkan di sampingnya. Jadi kedengaran dengan suara kita yang tadi ingin jadikan imam gitu, diberikan isyarat sebagai dia diminta untuk jadi imam. Nah, kita menambah dalam niat kita di dalam sholat itu, yaitu sebagai kita sebagai imam, atau kita di dalam hati kita melakukan secara berjamaah. Jadi ketika itu dilakukan berarti kita posisinya dalam kondisi berjamaah. Jadi tidak ada halangan, tidak ada masalah ketika kita sholat sunnah, kemudian ada di samping kita atau beberapa orang di belakang kita menjadikan kita sebagai imam. Kita mendapatkan pahala sholat sunnah kita, mereka mendapatkan pahala berjamaah sebagaimana yang mereka inginkan. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah dengan apa yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Boleh menambahkan sedikit Ustadz ya apa yang Silakan. ditanyakan Ya. oleh Mas. Dari mazhab Syafi'i yang pernah saya baca Ustadz ya, itu dibolehkan, istilah hukum dibolehkan. Ini berdasarkan dari hadis juga dari Mu'adz bin Jabal pernah sholat Isya ya. Waktu itu Mu'adz bin Jabal pernah sholat Isya bersama Nabiullah Muhammad SAW. Nah, kemudian dia pulang ke kampungnya setelah dia jamaah dengan Rasulullah tadi sholat Isya. Nah, di sana didaulat menjadi seorang imam. Beliau didaulat menjadi seorang imam. Jadi itu hukumnya adalah bahwa Mu'adz bin Jabal tadi itu hukumnya sunnah, tetapi bagi kaum yang menjadi makmumnya tadi itu sholatnya wajib Isya. Jadi itu dibolehkan kalau menurut mazhab Syafi'i karena dasarnya hadis yang tadi itu. Itu mungkin kira-kira yang bisa memperkuat pendapat itu. Jadi kalau andai kata kita tiba-tiba makmum walaupun yang imam itu kita tepuk adalah sholat sunnah, tetap niatnya bismillah bahwa itu sholat fardu yang kita lakukan. Demikian Ustaz penambahan Ustaz. Terima kasih Pak Yai. Ya. Demikian Mas Nur ya, Pak Nur Said. Monggo yang silakan teman-teman yang lain barangkali ada yang didiskusikan soal yang tadi ya, soal Habil dan Hobil mungkin. Nah, ini ada yang dari Bu Ocha. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya terkait bunuh-membunuh. Karena membunuh tidak selalu antara manusia dengan manusia. Pertanyaan saya, bagaimana bila manusia membunuh binatang di antaranya hama atau lebah, terkadang semut yang sering menggigit manusia, apakah ini termasuk berdosa juga? Mohon penjelasan Ustadz. Bunuh-membunuh. Okay. Jadi kalau bahasanya bunuh-membunuh itu kayaknya serem gitu ya. Tapi itulah Al-Quran tetap membahasakannya dengan al-qatlu ya, yang artinya membunuh gitu ya. Tinggal kita menerjemahkannya mungkin dengan yang agak lebih baik gitu ya. Kalau dengan manusia disebut seperti itu. Cuma kalau dengan hewan, kalau binatang itu adalah hewan ternak ya, bahasanya kan dengan menyembelih gitu ya. Ya, atau jadi ada hewan yang tidak boleh untuk dibunuh ya. Ada beberapa hewan yang tidak boleh untuk dibunuh gitu. Dalam artian misalkan seperti semut ya. Dia kalau tidak mengganggu kita gitu ya, nggak ada masalah. Jangan kita membunuh dia. Tapi ada hewan yang kalau kita ketemu harus kita bunuh gitu, harus kita bahasanya jangan bunuh, jadi harus kita matikan gitu ya. Nah, diantaranya ular gitu ya, karena mengganggu dan salah satu jelmaan setan atau iblis juga di hewan tersebut. Atau hewan-hewan yang sangat mengganggu, misalkan tadi disebut hama ya. Hama itu kan pengganggu misalkan tanaman-tanaman kita gitu. Jadi
untuk supaya kita memakan tanaman atau hasil ladang itu dengan baik tanpa ada penyakit di dalamnya, maka hamanya harus disingkirkan. Tapi kalau lebah kan justru menghasilkan madu ya, sepaman saya wallahu alam ya. Ya, justru harus diternak, harus dilestarikan sehingga hasil dari produk di madunya itu bisa kita manfaatkan. Nah, tapi whatever hewan-hewan yang mengganggu kita, mengganggu dalam artian ketika kita misalkan sedang belajar, sedang ini ada nyamuk, ada apa gitu, mengganggu konsentrasi kita, itu namanya bukan membunuh dalam artian yang kita baca, kita kaji pada saat ini. Yang kita kaji itu yang tidak diperbolehkan adalah membunuh sesama manusia tanpa hak, ya, tanpa hak itu tanpa kebenaran, dengan zalim. Yang membunuh yang hak itu yang tadi saya sebutkan ketika dia dikisos atau dihudud, ya, dia melakukan perbuatan yang ancamannya adalah hukuman mati, hukuman serupa. Misalkan ketika dia membunuh maka pelakunya akan dibunuh. Nah, itu pengadilan yang melakukannya. Atau orang yang berzina tapi dia sudah menikah, itu kan hukumannya rajam. Rajam itu kan hukuman mati. Gitu. Atau ada 3 yang pertama itu terkait dengan rajam, yang kedua hukum membunuh. Oh, yang ketiga orang yang atarikulidini, meninggalkan, murtad, ya. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada orang yang sudah masuk Islam kemudian dia murtad, oleh Abu Bakar diajak taubat, mereka menolak, maka mereka diperangi. Ada 3 golongan yang boleh dibunuh secara hak, tapi selain itu tidak diperkenankan. Makanya dosa orang yang membunuh tanpa hak, ya, sebagaimana disampaikan tadi, dia akan mendapatkan dosa besar dan pelakunya mendapatkan dosa, dan orang yang mengikutinya, yang mengikuti jejak-jejak keburukannya juga akan mendapatkan dosa, dan dosanya juga ditambahkan kepada pelaku pertama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini ada lagi dari Pak Maskuri dari Biro Umum. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, pada waktu masa Qabil dan Habil telah terjadi pembunuhan oleh Qabil. Jadi Habil dibunuh oleh Qabil. Ini maksudnya kebalik atau benar? Selanjutnya umat generasi seterusnya sampai saat ini memungkinkan mencontoh Qabil. Nah, apakah ini menjadi dosa yang terus-menerus berakumulasi bagi Qabil? Bagaimana kalau Qabil sudah taubat, apakah dosa sudah tidak mengalir lagi kepadanya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak atau Mbak Nasr ini, Pak Nasr. Assalamualaikum Ustadz. Waktu saya kecil di kampung ada seekor kucing mengejar ayam peliharaan saya dan memakannya, dan ini sering berkali dilakukan kucing tersebut karena jengkel akhirnya pemilik ayam menangkap kucing tersebut dibunuh dengan madunya dengan seekor anjing sampai kucing itu mati. Bagaimana hukumnya atau dosanya? Mohon penjelasannya karena pembunuhan binatang kucing. Jadi yang membunuh dia adu sama anjingnya gitu. Kucing ya. Jadi kucing dibunuh sama anjing sengaja diletakkan satu kandang begitu. Oke, mohon penjelasan Ustaz. Wallahu a'lam. Terkait dengan Pak Maskuri ya, terkait dengan Qabil dan Habil, ya karena ini informasi kita hanya tahu dari Al-Quran ya, terkait dengan dan Al-Quran dan hadis ya. Tadi yang saya bacakan itu surat Al-Maidah ayat 37, dan dibaca, dan bagaimana proses penguburan Habil. Dia memang setelah melakukan pembunuhan tersebut dia merasa bersalah gitu ya, tapi yang namanya penyesalan bukan datang di awal, justru datang di akhir. Namanya juga menyesal ya, kalau datang di awal namanya bukan penyesalan gitu. Nah
dosanya karena dia telah melakukan akan terus terkait dengan pembunuhan akan terus sebagaimana hadis yang kedua tadi ya, akan terus mengalir kepada Qabil. Apakah Qabil sudah taubat? Wallahu alam. Saya tidak tahu karena tidak ada literaturnya. Kalau ada literatur yang mengatakan Qabil taubat, Allah terima taubatnya. Cuma namanya dosa tadi, apakah nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tergantung nanti pengadilan di akhirat ya. Kita tidak tahu. Makanya di sini mengapa disebutkan pembunuhan merupakan dosa besar gitu ya. Karena selain menghilangkan nyawa ya, orang yang tidak seharusnya kehilangan nyawa, di situ terjadi penghilangan generasi. Jadi satu generasi, satu nyawa hilang, seharusnya dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi karena dia dibunuh, maka dia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Makanya aktivitas atau membunuh tadi termasuk dengan dosa besar, dan ada orang yang mengikutinya, ada orang yang mengikuti jejaknya, maka orang tersebut akan mendapatkan tambahan limpahan dosa dari yang mengikuti. Ini bukan hanya kepada Qabil ya, yang kasusnya pada pembunuhan ini, tapi juga aktivitas atau keburukan-keburukan kejahatan yang lain, ya kayak macam LGBT gitu ya, kepada Bani Sadum gitu, kepada kaumnya Nabi Lut, atau orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang mengikuti jejak LGBT juga akan mendapatkan dosa yang sama. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan kita hanya berpikir pada hal yang kejahatan, keburukan yang harus kita hindari, tapi kita juga harus berpikir kebaikan-kebaikan. Sehingga kita jangan terjerumus pada hal-hal yang berbau dosa, karena kalau kita terus pikirkan, kita terus renungkan itu, justru kita bisa terjerumus di dalamnya. Tapi kita bagaimana selalu memikirkan kebaikan-kebaikan. Dan bagaimana kebaikan tersebut diikuti oleh orang lain. Itu yang harus kita selalu dengungkan. Itu sehingga kita yang keburukan hanya sekedar ya, numpang lewat saja, jangan sampai kita pikirkan, apalagi kita terjerumus, tergelincir di dalamnya. Tapi justru kebaikan lah yang harus kita selalu diskusikan. Bagaimana aktivitas kita, kegiatan kita, ada orang yang mengikuti. Ya, itu yang perlu untuk kita terus dalam. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua terkait dengan anjing gitu ya. Wallahu a'lam. Ini yang pasti dua hewan tersebut ya, karena sama-sama hewan, tidak ada taklif, tidak ada pembebanan syariat di sana. Ya, dua hewan tersebut tidak ada dosa, tidak ada pahala. Dua hewan ya, dua hewan. Nah, adapun manusianya, pemilik kucing atau pemilik ayam, nah ini tidak tahu seperti apa akhirnya begitu. Apakah dia ingin mencelakakan, karena yang celaka ini kan hewannya, bukan manusianya. Ya, wallahu alam, saya belum bisa menjawab terkait dengan tadi kondisi orang yang pemilik anjing atau pemilik kucing, pemilik kucing dan pemilik ayam ya, yang saya pahami itu. Karena pemilik ayam itu karena nggak sudi ayamnya itu dimakan sama kucing gitu ya, akhirnya dia mengirim anjing untuk mengeksekusi kucing tersebut. Wallahu alam seperti apa ininya, cuma ya ini masuknya dalam kegiatan atau bagian bidang akhlak ya, akhlak kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, bagaimana kita bisa terus berbuat baik ketika kita tidak setuju dengan orang lain, bagaimana kita menyampaikan nasihat kebaikan kepada mereka, tapi bukan dengan cara balas dendam, tidak dengan cara membalas apa-apa yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kita.
Wallahu alam mungkin saya melihatnya babnya bukan bab hewannya, tapi bab akhlak kita, interaksi kita kepada saudara kita, tetangga kita atau yang lainnya tersebut. Wallahu alam bishawab. Itu Terima kasih mungkin. Ustaz. Demikian Pak Maskuri, Pak Nasril. Itu tadi penjelasan dari Ustaz. Dan menambahkan sedikit Ustaz ya, yang saya ditanyakan oleh Pak Ustaz Maskuri tadi, bahwa saya keingatan bahwa diajarkan tentang memahami tentang dosa jariah. Kalau itu amal jariah ada, kemudian ada dosa jariah. Jadi diambil dari dasar hukumnya, apabila manusia meninggal, amalannya dia akan terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan itu adalah yang kebaikan. Nah, demikian juga ketika berdosa, ada yang berbuat satu dosa, dia tidak akan putus sekalipun dia sudah meninggal sebelum tobat. Itu. Nah, dia akan itu akan tetap menimpa terus dan mengalir terus. Ada beberapa hal yang didiskusikan para ulama itu. Yang pertama adalah mempelopori berbuat maksiat. Ini juga akan dosanya akan keikut terus, tidak akan putus. Jadi orang-orang yang diajari maksiat dan seterusnya akan memberikan amal maksiat dan dosanya juga menabung, ditabung pundi-pundinya bertambah bagi yang mengajari maksiat. Ini seperti hadis Rasulullah yang katakan bahwa siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Jadi sama dengan yang melakukan gitu. Jadi ini sebagai contoh bahwa itu jadi dosa jariah. Yang kedua adalah mengajak melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Jadi intinya adalah ajakan. Satu contoh itu juga satu ajakan. Itu kira-kira menambahkan apa yang menjadi penguat tadi penjelasan Ustadz. Nah, oleh karena itu mungkin ya barangkali kalau sebelum kita betul-betul yakin bahwa kita tidak mengajari sesuatu yang sesat, sebaiknya kita melakukan dan tobat itu sudah kita lakukan. Kita tidak tahu berbuat dosa seperti apa, dan tentunya kita harus selalu mencegahnya untuk mensterilkan diri dengan bertobat setiap hari. Demikian Ustadz menambahkan. Atau bisa dibuat begini Pak Yai. Okay. Jadi, ketika seseorang sudah bertaubat, ini kita bicara yang bertaubat ya. Yeah. Kalau tadi kan kita belum mendapatkan literatur apakah Qabil itu bertaubat atau tidak, wallahu a'lam. Betul. Cuma kalau menyesal iya. Cuma kita bicara tentang orang yang bertaubat. Misalkan begini, ada orang yang melakukan aktivitas maksiat secara zahir, secara terang-terangan. Kemudian apapun itu perbuatannya. Kemudian dia melakukan pertaubatan. Nah, taubatnya itu dia umumkan, dia sampaikan, dia iklankan gitu. Nah, di pengumumannya itu dia sampaikan begini, kepada para pengikut saya, kepada para orang-orang yang menjadikan saya teladan begitu. Saya bari, saya terbebas dari apa yang telah kalian lakukan kalau kalian mengikuti saya gitu. Karena saya sudah tobat saat ini, maka kalian tidak perlu lagi mengikuti saya. Saya keluar dulu. Keburukan saya, karena saya sudah tobat, maka kalian tidak, saya terbebas dari apa yang telah kalian lakukan. Jadi diungkapkan secara formal, secara nampak, secara zahir gitu, bahwa dia telah melakukan perbuatan taubat dan dia merasa terbebas ya dari orang-orang yang melakukan setelahnya. Ya, supaya apa? Supaya apa yang dia lakukan tempo hari yang dia sudah terbebas dan dia sudah tobat gitu, dia tidak ingin mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukan setelahnya. Jadi dia harus melakukan hal tersebut supaya meminimalisir dosa-dosa yang telah dia lakukan. Mungkin kira-kira seperti itu untuk bisa meminimalisir tadi dia melakukan pertobatan yang diumumkan, dia telah melakukan kesalahan pertobatan dan tidak mengulangi kembali dan meminta kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan hal yang sama sehingga dia terbebas dari semua. Itu semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Intinya sebelum dia bertobat terus kemudian dia meninggal membawa contoh-contoh yang belum sempat dia tobatin, ya artinya dia masih mendapatkan aliran dosa tadi. Tetapi bila setelah dia bertobat, apapun caranya yang dilakukan, tobat hablum minallah ya, tetapi kalau ditambahkan dengan hablum minannas tadi yang mengumumkan di depan manusia, itu akan lebih afdal. Seperti kalau kita minta maaf tidak cukup dengan Allah saja, karena memang kita berbuat kesalahan dengan manusia ya kita
kita juga bertemu kepada manusia selain ditambah dengan taubat. Sahih. Demikian. Betul. Terus Ustaz, saya kira demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, sudah 8.41 menyita waktu Bapak Ibu sekalian untuk bergabung pada kajian pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam pencerahan beberapa hadis tadi dan yang kita diskusikan mendapatkan membawa manfaat bagi kita, semoga menjadi barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, monggo dipimpin doa Ustaz untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Ustaz, aku masih ke yang pertanyaan Pak Nur Said tadi, menambahkan saja sedikit saja. Aku boleh gak enak nanti kalau nggak saya sampaikan. Pak Nur, yang tadi yang disangkakan sholat wajib ya Pak ya. Jadi jangan, kalau sudah tahu bahwa yang bersangkutan sholat sunnah, ya jelas pasti kita tidak akan menjadi makmumnya. Tetapi yang disangkakan dia sebagai sholat wajib itu pendapat ulama dibolehkan. Ya, tiba-tiba kita masuk, oh yang bersangkutan sudah sholat. Kita tidak tahu dia sholat wajib atau sunnah, tapi kita jadi makmum. Ini pendapat beberapa ulama sih. Takutnya nanti wah kalau sudah sunat kita ikutin saja dia sebagai sebagai makmum gitu. Ini beberapa ulama coba. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kajian pagi hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Kamis pagi minggu depan. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman, Bapak Suri, semuanya.